Holagresi, banyak dari kita mungkin cuma tahu istilah Tionghoa secara umum, padahal di dalamnya ada berbagai suku dengan bahasa, budaya, dan sejarah yang berbeda-beda. Serunya lagi, penyebaran mereka di Indonesia itu nggak terjadi dalam semalam. Ada cerita panjang tentang perdagangan, migrasi pekerjaan, hingga perjuangan hidup yang bikin mereka bertahan sampai sekarang. Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang jarang banget dibahas secara lengkap, yaitu 8 suku Chinese Tionghoa yang bisa tersebar di Indonesia. Mulai dari arti masing-masing suku, gimana perjalanan mereka sampai bisa tiba ke Nusantara, jalur apa sih yang mereka tempuh, sampai mereka dulu langsung diterima oleh masyarakat lokal dan justru mengalami masa-masa yang sangat sulit. Hokkien adalah sebutan populer untuk orang dan bahasa dari Fujian Selatan. Kata Hokkien berasal dari penyebutan lokal, yaitu Fujian atau Hokkien. Minnan adalah istilah dari resmi Mandarin, seperti Min yaitu budaya atau etnis Fujian, dan Nan sebagai selatan. Hokkien sebutan sehari-hari, yaitu Minnan, istilah akademis. Keduanya merujuk pada kelompok yang sama, seperti etnis bahasa dan budaya Fujian Selatan. Identitas Hokkien terbentuk lewat proses panjang sejak kurang lebih 2000 sampai 3000 tahun yang lalu dari budaya Min lokal. Lalu makin jelas pada masa dinasti Tang dan Song karena wilayahnya pesisir dan berbukit. Orang Hokkien tumbuh sebagai pelaut dan pedagang. Mereka merantau ke Nusantara lewat jalur dagang dan menetap di kota pelabuhan. Komunitas terbesar ada di Medan, lalu Riau dan Kepri, Pontianak, Singkawang, serta Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Mereka relatif mudah diterima karena pedagang, cepat beradaptasi, dan banyak menikah campur. Jejak Hokkien kuat dalam bahasa Cuan, Chengli, dan Ong, kuliner dan budaya pesisir Indonesia. Hakka berarti orang tamu. Dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Ke-Chia. Ke adalah tamu, Chia adalah keluarga. Nama ini muncul karena leluhur Hakka adalah komunitas perantau. Mereka berasal dari Cina Utara dan berpindah ke selatan melalui 5 gelombang migrasi akibat perang dan bencana, hingga menetap di Guangdong, Fujian, dan Jiangxi. Identitas Hakka terbentuk dari perpaduan budaya utara dan selatan. Dikenal sangat ulet, kompak, sederhana, dan pekerja keras. Di Indonesia, Hakka banyak datang pada abad ke-18 dan 19 sebagai pekerja tambang, seperti timah Bangka Belitung, emas Kalimantan, lalu menyebar ke perdagangan kecil. Awalnya, penerimaan tidak langsung hangat, tapi lewat kerja keras dan kontribusi ekonomi, Hakka akhirnya dihargai dan menyatu, terutama di Bangka Belitung, Singkawang, Pontianak, serta sebagian Sumatera dan Jawa. Kanton adalah sebutan populer untuk orang dari Guangdong dan sekitarnya. Nama resminya yaitu Yue, istilah akademis Mandarin. Kanton yaitu Yue, sama seperti Hakka, yaitu Ke-Chia. Keduanya menunjuk etnis, bahasa, dan budaya yang sama. Orang Kanton terbentuk dari pencampuran orang Han Utara dengan suku Payue di Cina Selatan sejak ribuan tahun yang lalu. Bahasa Yue berkembang berbeda dari Mandarin dan punya nada lebih banyak. Pada masa Tang, Guangdong jadi pusat dagang besar dan identitas Kanton yang makin kuat. Mereka datang ke Indonesia sejak abad ke-15 sampai abad ke-19, menetap di kota pelabuhan besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Diterima dengan cukup baik karena peran ekonomi, meski sempat ada gesekan akibat kebijakan kolonial. Kini budaya Kanton melebur kuat dalam kuliner dan perdagangan urban. Teochew adalah etnis Han dari wilayah Chaoshan seperti Chaozhou dan Shantou di Guangdong. Bahasanya Teochew berbeda dari Hokkien dan Kanton. Chaoshan awalnya dihuni suku Payue, lalu bercampur dengan Han sejak kurang lebih 2000 sampai 3000 tahun yang lalu. Karena wilayahnya relatif terisolasi, budaya dan bahasa Teochew berkembang sangat khas. Orang Teochew dikenal gigih dan pandai dagang. Mereka merantau ke Nusantara sejak abad ke-15 sampai abad ke-19 dan banyak menetap di Pontianak, Singkawang, Sambas, Riau, dan Medan. Kini Teochew sangat identik dengan Kalimantan Barat dan tradisi seperti Cap Gome.
Hainanese adalah orang dari Pulau Hainan. Hainan yang berarti Laut Selatan. Identitas Hainan terbentuk dari percampuran orang Han dengan suku asli Li dan Miao. Karena terisolasi sebagai pulau, bahasa dan budaya mereka berkembang berbeda, meski masih bagian dari rumpun Min. Mereka datang ke Indonesia pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Umumnya bekerja di kedai kopi, restoran, dapur, dan jasa makanan. Jumlah tidak besar dan dikenal ramah sehingga relatif mudah diterima. Komunitas ada di Jakarta, Medan, Pontianak, dan Singkawang. Fuzhou atau Hozhou adalah orang dari Fuzhou, ibu kota Fujian. Bahasanya Hozhou yaitu Mingtong. Fuzhou berkembang sebagai kota pelabuhan sejak Tang dan Song membentuk sebuah identitas Hozhou sebagai pedagang dan pelaut. Di Indonesia, mereka banyak di Pontianak, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Aktif di perdagangan, perikanan, dan usaha herbal. Secara sosial, Hozhou relatif mudah diterima dan cepat menyatu. Shanghai atau Utara. Istilah utara di Indonesia biasanya merujuk pada orang Tionghoa dari Shanghai, Beijing, Tianjin, Shantung, dan wilayah Mandarin Utara lainnya. Bahasa utamanya yaitu bahasa Mandarin. Mereka datang lebih belakangan pada akhir abad ke-19 sampai abad ke-20 karena perang, revolusi, dan modernisasi. Banyak bekerja sebagai pedagang tekstil, banker, guru, dokter, dan profesional. Di Indonesia, mereka terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Relatif cepat diterima karena keahlian dan jumlah yang tidak besar. Hokjia adalah orang dari Fujian. Bahasanya termasuk Mingtong atau dari Min Timur. Berbeda dari Hokkien, yaitu Minnan. Identitasnya terbentuk dari perpaduan Han dan Minye, berkembang kuat sebagai komunitas pesisir dan pelaut. Mereka merantau ke Indonesia sejak abad ke-17 sampai abad ke-19, dan banyak menetap di Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Medan. Hokjia dikenal pintar berdagang dan mudah berbaur, meski sempat mengalami tekanan di era kolonial. Kesimpulan dari beberapa etnis Tionghoa di Indonesia. Kelompok Tionghoa di Indonesia bukan satu asal, melainkan hasil migrasi panjang dari berbagai daerah Tiongkok. Perbedaan dialek, budaya, dan jalur migrasi membentuk karakter unik masing-masing kelompok. Namun, semuanya ikut menyumbang warna penting dalam bahasa, kuliner, perdagangan, dan budaya Indonesia. Nah, itulah Gracie, perjalanan luar biasa berbagai kelompok etnis Tionghoa masing-masing, membawa bahasa, budaya, dan cerita panjang tentang keberanian merantau. Mereka datang dari berbagai zaman, dari dinasti ke dinasti, melewati perang, perdagangan, migrasi besar-besaran, hingga akhirnya menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Yang unik, masing-masing punya karakter dialek dan jejak budaya yang berbeda, tapi semuanya ikut membentuk warna keberagamaan Nusantara sampai hari ini. Menurut kamu, seberapa besar pengaruh budaya Tionghoa terhadap Indonesia saat ini? Kalau kamu suka bahasan sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena masih banyak kisah menarik lain yang akan kita bahas di sini.